Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku Nuna di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 8 pada bab statistika. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean atau nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, materi yang akan kita pelajari pada video kali ini masuk ke dalam pengolahan data yang kedua, yaitu ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, boleh banget ditonton dulu ya, biar makin paham dan nyambung sama materi yang sekarang. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kita bakal memahami konsep jangkauan suatu data. Yang kedua, kita bakal memahami konsep kuartil suatu data. Yang ketiga, kita bakal memahami konsep jangkauan interkuartil suatu data. Yang keempat, kita bakal memahami konsep simpangan kuartil suatu data. Dan yang kelima, kita bakal menentukan jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari suatu data. Sekarang kita masuk ke materi. Apa sih ukuran penyebaran data itu? Ukuran penyebaran data adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari pusat. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau sebelumnya kita udah belajar mean atau nilai rata-rata, median, dan modus, itu kan nunjukin pusat dari data. Nah, sekarang kita pengen tahu data-data itu jauh nggak sih dari pusatnya atau justru deket-deket aja. Kalau datanya banyak yang jauh, berarti penyebarannya besar. Kalau datanya deket-deket, berarti penyebarannya kecil. Jadi, ukuran penyebaran data itu menunjukkan seberapa jauh data dari nilai pusatnya. Nah, penyebaran data terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ukuran penyebaran data yang pertama, yaitu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jadi, jangkauan itu diperoleh dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada tinggi badan siswa kelas 8 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tentukan jangkauan dari data di atas. Karena jangkauan itu nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil, kita lihat nilai data terbesarnya berapa. Di dalam soal nilai data terbesarnya 168 dan nilai data terkecilnya 154. 168 dikurang 154 sama dengan 14. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 14. Adapun ukuran penyebaran data yang kedua, yaitu kuartil. Kuartil adalah cara membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi syaratnya datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, data itu dibagi jadi 4 bagian dan tiap bagiannya punya batasannya masing-masing. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua atau kuartil tengah yang biasa disebut dengan median, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Jadi sebenarnya kuartil 2 itu sama dengan median. Intinya kuartil itu membagi data jadi 4 bagian sama banyak. Ingat ya, kuartil selalu dihitung dari data yang sudah diurutkan. Adapun cara menentukan kuartil, langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, tentukan kuartil tengah atau mediannya. Yang ketiga, tentukan kuartil bawah yang terletak di tengah antara nilai terendah dan kuartil bawah. Yang keempat, tentukan kuartil atas yang terletak di tengah antara kuartil atas dan nilai tertinggi. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada datanya 2, 3, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita bisa lihat datanya sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Kita langsung masuk ke langkah yang kedua, menentukan kuartil tengah atau mediannya. Karena di sini datanya berjumlah ganjil ada 7, kita langsung ambil nilai tengahnya. Nah, didapat nilai tengahnya ada 4, berarti kuartil tengah atau mediannya sama dengan 4. Sekarang kita lanjut cari kuartil bawahnya. Lihat, bagian bawahnya itu ada 2, 3, 3. Nah, kita tinggal lihat aja nilai tengahnya ada
3. Jadi kuartil bawahnya sama dengan 3. Sekarang kita nyari kuartil atas. Kita lihat bagian atasnya ada 4, 5, 6. Nah, kita tinggal lihat aja nilai tengahnya. Di situ nilai tengahnya berapa? Angka 5. Jadi kuartil atasnya adalah 5. Nah, kita lanjut masuk ke contoh yang kedua. Sekarang kita memiliki data 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini pun sama, datanya sudah terurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Karena jumlah datanya 10, yang berarti datanya genap. Nah, kita lanjut menentukan kuartil tengah dengan cara kita ambil dua nilai tengah, didapat nilai tengahnya 4 dan 5. Lalu kita jumlahin, habis itu kita bagi 2. Didapatlah 4 tambah 5 dibagi 2, didapat 9 dibagi 2, hasilnya 4,5. Jadi kuartil tengahnya atau mediannya sama dengan 4,5. Sekarang kita cari kuartil bawahnya. Kita lihat bagian bawahnya ada 2, 3, 3, 4, 4. Nah, karena di sini bagian bawahnya ada 5 bersifat ganjil, jadi kita tinggal ambil aja nilai tengahnya. Nilai tengahnya ada siapa nih? Nah, di sini nilai tengahnya ada 3, berarti kuartil bawahnya sama dengan 3. Sekarang kita cari kuartil atasnya. Kita lihat bagian atasnya ada 5, 6, 7, 8, 9. Kita tinggal langsung lihat aja nilai tengahnya siapa. Di sini nilai tengahnya angka 7, berarti kuartil atasnya sama dengan 7. Nah, jadi perbedaannya gini ya, kalau datanya ganjil, kita langsung lihat aja, ambil nilai tengahnya. Kalau datanya genap, kita jumlahin dulu dua nilai tengah lalu dibagi 2. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ukuran penyebaran data yang ketiga, yaitu jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Di sini saya menggunakan contoh yang sebelumnya, yang dimana kita sudah menentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Karena di sini kita sedang mencari jangkauan interkuartil, yang dimana kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, kuartil 3 tadi didapat 5, kuartil pertamanya didapat 3, berarti jangkauan interkuartilnya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Didapat jangkauan interkuartil dari data tersebut yaitu 2. Nah, pembahasan ukuran penyebaran data yang terakhir yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah membagi dua jangkauan kuartil yang sudah ditentukan. Jadi ketika kita ingin mencari simpangan kuartil, kita harus terlebih dahulu mencari jangkauan interkuartilnya. Di sini saya mengambil contoh seperti contoh yang sebelumnya. Kita sudah mencari dari data tersebut jangkauan interkuartilnya didapat 2. Lalu setelah kita sudah dapat jangkauan interkuartilnya, kita mencari simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil itu kan membagi dua jangkauan kuartil. Jadi karena di sini jangkauan interkuartilnya 2 dibagi 2, didapat simpangan kuartilnya sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal ya. Diketahui data hasil nilai ujian kimia beberapa siswa kelas 8 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ada nilai ujian kimia 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan frekuensinya masing-masing. Pertanyaannya, tunjukkan jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Langkah pertama, kita ubah dulu data dari tabel menjadi data tunggal. Artinya setiap nilai kita tulis sesuai dengan jumlah frekuensinya. Hasilnya jadi 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Selanjutnya kita menentukan kuartil tengah. Kuartil tengah atau median, karena jumlah data ada 10 yang dimana genap, maka kita ambil dua nilai tengah yaitu 7 dan 7. 7 dan 7 ini dijumlahin lalu dibagi 2, didapat hasilnya 14 dibagi 2 sama dengan 7, maka kuartil tengah atau mediannya sama dengan 7. Selanjutnya kita mencari kuartil bawah. Kuartil bawah di mana nilai tengah bagian bawah. Bagian bawahnya ada 5, 6, 6, 6, 7. Nah, nilai tengahnya adalah 6, maka kuartil bawahnya sama dengan 6.
Selanjutnya kita mencari kuartil atas. Kuartil atas di mana nilai tengah bagian atas. Kita lihat bagian atasnya ada 78899. Nilai tengahnya adalah 8. Jadi kuartil atasnya sama dengan 8. Selanjutnya kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 9. Nilai terkecilnya adalah 5. 9 dikurang 5 sama dengan 4, maka jangkauannya adalah 4. Selanjutnya kita menentukan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu selisih dari kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atas tadi udah didapat 8, kuartil bawahnya 6. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jadi jangkauan interkuartilnya sama dengan 2. Selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu membagi 2 jangkauan interkuartil. Karena kita sudah dapat jangkauan interkuartilnya 2, maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi didapat simpangan kuartilnya 1. Nah, jadi dari data ini kita dapat kuartil bawahnya 6, kuartil tengahnya 7, kuartil atasnya 8, jangkauannya 4, jangkauan interkuartilnya 2, simpangan kuartilnya 1. Nah, dari sini kita bisa lihat seberapa jauh penyebaran datanya dari nilai tengah. Jadi bukan cuma tahu pusatnya aja, tapi juga tahu penyebarannya. Nah, sampai di sini kita sudah belajar tentang ukuran penyebaran data ya, mulai dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, sampai simpangan kuartil. Dan itu semua melengkapi materi sebelumnya, yaitu ukuran pemusatan data. Jadi sekarang kalian sudah belajar lengkap tentang pengolahan data pada statistika kelas 8. Semoga dari semua pembelajaran ini kalian bisa lebih paham cara membaca, mengolah, dan memahami data dengan baik. Kalian bisa coba kerjain latihan ini ya, biar kalian tahu udah paham apa belum sama penjelasan tadi. Jawabannya nanti saya taruh di deskripsi agar kalian bisa mengecek apakah jawaban kalian sudah sama apa belum. Tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa dicoba-coba lagi latihannya biar makin paham, oke? Saya Nuna, pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.